Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. I ain't fucking with these hoes, I pull up the greatest and now selling all these shows. Doing this till I make it because you know it's like gold. Got me all in the place. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 1.30, Sultan Syahrir sedang berada di ruang kerja. Dia sedang menulis sesuatu dan mendengarkan radio. Ya pendengar setia, kita kembali lagi dalam kabar Anda. Berita utama, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Apa benar yang maksudku di mana? Ini bisa menjadi kesempatan yang bagus. Aku harus memberitahu Bung Karno dan Bung Hatta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Syarif, masuk. Maaf, rumah saya begitu sederhana. Silakan duduk, Syarif. Terima kasih Bung Hatta. Bagaimana soal kemerdekaan kita, Bung Hatta? Bukankah soal kemerdekaan kita sudah diserahkan pada PPKI? Tetapi menurut saya, bukankah lebih baik kemerdekaan Indonesia dilaksanakan tanpa melalui PPKI? Apa maksud Bung Syahrir berkata seperti itu? PPKI adalah bentukan Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, sekutu akan menganggap Indonesia buatan Jepang. Sebaiknya, kita segera memproklamasikan kemerdekaan kita atas nama bangsa Indonesia, selagi kita dalam masa vacuum of power. Apa? Vacuum of power? Saya mendengar dari radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Itu artinya Indonesia sedang berada dalam kekosongan kekuasaan. Jadi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita memproklamasikan kemerdekaan sebelum sekutu datang. Saya setuju. Tapi, apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana kalau kita hubungi Bung Karno terlebih dahulu? Ini yang bagus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa Bung Hatta? Apakah saya dan Syahrir boleh datang ke rumah, Bung Karno, guna membahas kemerdekaan kita? Tentu saja, saya tunggu kedatangan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Sultan Syahrir dan Muhatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahu tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih. Silakan duduk. Mengapa kalian datang kemari? Ada masalah apa? Ada berita penting yang akan disampaikan oleh Syahrir. Berita apa, Syahrir? Saya dengar Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kesempatan ini kita gunakan untuk memproklamasikan kemerdekaan agar Indonesia memiliki kepemimpinan baru? Saya tidak berhak bergerak sendiri. Itu semua hak PPKI. Alangkah janggal jika saya bergerak sendiri tanpa melalui PPKI yang saya ketuai. Tapi Bung, Maafkan saya, Syahrir. Kita memang tidak boleh gegabah. baiklah. Kalau gitu kami permisi dulu. Mari Bung Hatta. Mari. 15 Agustus 1945, di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Sukarni, Darwis, dan Hairul Soleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Malam ini juga mengibarkan revolusi. Kita harus segera merebut kekuasaan, Bung. Kami siap mempertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bergerak cepat, maka ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Potonglah leher, tak usah menunggu esok hari. Sudah. Tak ada gunanya kalian bertengkar. Mari bicarakan ini baik-baik. Dan kembali duduk kembali. Gimana? Kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa Anda tidak melakukannya sendiri? Mengapa meminta Soekarno melakukannya? Saya hanya mengingatkan Bung, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai pro Belanda, seperti orang-orang Ambon. Karena benar, Bung. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memerdekakan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak akan dapat bertahan sendiri setelah
merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bung. Kita bisa. Benar, Bung. Mari kita segera laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bung, malam ini. Tenang. Ini sudah malam. Tak baik Anda semua membuat keributan seperti ini. Saya mengerti bagaimana perasaan saudara, tapi saya tidak dapat mengabulkan permintaan saudara karena saya takut akan ada apa-apa dan ada korban jiwa. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara, sebagaimana yang telah kita ketahui, Bung Karno menolak untuk segera melaksanakan proklamasi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita culik Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk melaksanakan proklamasi. Culik? Ya, kita bawa mereka keduanya ke suatu tempat dan kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Di mana kita akan menempatkannya? Saya akan menghubungi Subena untuk hal ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Darwis? Kami akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta untuk mendesak mereka agar segera melaksanakan proklamasi. Apa? Maksud mereka? Iya, dan kami sepakat untuk membawa mereka ke Rengas Dengklok. Bisakah kau memberikan keamanan kepada kami dan mencarikan kami tempat untuk membunyikan Soekarno-Hatta? Tentu saya akan mengamankan kalian semua. Untuk tempat tinggal, rumah kita pakai rumah Jao Kisong. Baiklah, terima kasih Subeno. Subeno setuju dan kita akan ditempatkan di rumah Jao Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya besok subuh. Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4. Bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula, kenapa kita harus pergi? Rengas Dengklok ini sudah menjadi keputusan para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika memang itu benar, kita tidak akan bisa melawan karena tentara di Jepang di Jawa masih utuh. Ini sudah jadi keputusan kami, Bung, dan Anda harus tetap ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung, waktumu bentar lagi habis. Baiklah. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno. Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku harus ikut dengan kalian? Ini sudah menjadi kesepakatan pemuda, Bung. Kami akan membawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tidak sadarkah kalian jika saya sudah memiliki istri dan anak yang masih kecil? Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa banyak orang butuh sangat takut mendengar soal kalian? Ningma, pemuda-pemuda ini akan membawaku dan Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana denganku dan Guntur? Benar. Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, saya tidak akan meninggalkan istri dan anakku. Jika kalian ingin membawaku, maka bawa juga mereka. Baiklah, Bung. Kami akan membawa anak dan istri Anda untuk pergi. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah Jao Kisong. Sebenarnya, apa mau kalian sehingga aku dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno, Hatta, kenapa kau sudah ada di sini? ya mereka membawaku kemari. Mereka membawa Fatma dan Guntur juga. Iya Hatta, benar. Sekali, ada apa ini sebenarnya? Begini, Bung. Kami ingin Anda berdua segera memproklamasikan kemerdekaan kita. Jepang sudah menyerang, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Mengapa kau begitu percaya kabar itu, Karni? Jepang pasti akan mengemerdekaan kita, tapi tidak sekarang. Saya tidak setuju dengan ini, Bung. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas jerih payah kami, bukan karena hadiah dari Jepang.
Itu benar, Bung. Bila kita merdeka atas hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang, kita bisa dijajah lagi, Bung. Ada apa, Saleh? Kau terengah-engah. Ada tua Soekarjo, dia memaksa masuk untuk menjemput Bung Karno. Baiklah, aku akan menemuinya di luar. Wikana, bisakah aku menemui Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda ingin menemui mereka, Bung? Rapat PPKI batal karena mereka tidak ada, jadi aku ingin menjemput mereka. Tidak bisa, Anda tidak berhak membawa mereka pulang, Bung. Mengapa? Karena kami para pemuda sudah sepakat untuk mendesak mereka agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Kalau begitu, izinkan saya menemui mereka. Mari, masuk. Ada apa, Soebarjo? Rapat PPKI batal. Selain itu, saya ingin menyampaikan bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Jadi berita tersebut benar adanya. Ya, benar, Bung. Bukankah saya dan Syahrir sudah memberitakan kepada Anda, Bung? Tapi saya belum percaya, Hatta. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo kita proklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Ya, baiknya memang benar begitu. Baiklah, saya akan menuruti permintaan kalian. Apakah kami boleh pulang? Dari tadi Guntur menangis terus. Bolehkah saya membawa Soekarno dan Hatta, Wikana? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan nyawa saya. Apakah aku bisa memegang janjimu itu, Bung? Tentu saja. Baiklah kalau begitu. Terima kasih. Sesampainya di Jakarta, 16 Agustus 1945, pukul 4, Soekarno mengantarkan anak dan istrinya pulang terlebih dahulu sebelum beliau merumuskan naskah proklamasi bersama para pemuda. Kita sudah sampai di Jakarta, Bu. Mari kita ke rumah Laksamana Maidan untuk membahas proklamasi. Baiklah, tapi tunggu. Aku ingin mengantar istri dan anakku pulang terlebih dahulu. Baiklah, Bu. (17 Agustus 1945 dini hari). Setelah sampai di rumah Laksamana Maeda yang terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Bung Karno pergi menemui Nishimura agar merubah status dan keadaan di Indonesia. Namun Nishimura tidak mau, sehingga Bung Karno kembali ke rumah Laksana Maeda. Di ruang makan dalam rumah Laksana Maeda berkumpullah Insinyur Soekarno, Dr. Anus Muhatta, Ahmad Soebarjo, Soekarni, Sayuti Malik, dan BM Dia untuk merumuskan naskah proklamasi. Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Baik, sudah saya tulis. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh kita semua? Saya rasa jangan. Terlalu banyak menurut saya. Lebih baik Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Setuju. Sayuti, tolong kau ketikkan naskah ini. Baiklah. Jadi, kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya tanggal 17 adalah tanggal baik. Sebagaimana Al-Quran diturunkan tanggal 17. Selain itu, sehari semalam orang Islam melaksanakan sholat 17 rakaat. Jadi, bagaimana kalau hari ini, Jumat Legi, tanggal 17 Agustus? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjahit bendera merah putih. Tolong siapkan tiangnya. Baiklah, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Di rumah Bung Karno? Setuju? Setuju. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Dia, tolong sebarkan naskah ini dan perbanyak ke seluruh Indonesia. Siap, Bung. Jumat pagi pukul 10, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56, Jakarta, untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Bung Karno, Bung Hatta keluar ke serami depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato sebagai pendahuluan. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita.
bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak ada. Di dalam zaman Jepang ini, tampaknya kita menyadarkan diri kepada mereka. Tetapi pada hakikatnya, kita tetap menyusun tenaga kita sendiri. Tetapi kita percaya pada kekuatan kita sendiri. Sekarang, tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangannya sendiri dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-muka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah saya kata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktu untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai penindasan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan ini. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak, tegak, gerak.